Kalau tidak bisa menjadi yang terbaik, jadilah yang beda. Jumpa lagi dengan saya, Jaya Adi, pelukis selebritis. Di sini saya akan membicarakan tentang biografi pelukis Maestro Affandi, seorang pelukis yang Indonesia yang dikenal di kancah internasional dengan gaya atau aliran ekspresionisme. Nama lengkapnya adalah Affandi Kusuma, karena Affandi adalah putra dari seorang mantri ukur di pabrik gula di Ciledug, yaitu Raden Kusuma. Sejak kecil Affandi ini disekolahkan di sekolah yang cukup tinggi, antara lain HIS, terus AMS, lalu Muluk. Bapaknya ini mengharapkan Affandi yang kecil ini suatu saat akan menjadi dokter, tapi ternyata Affandi membelok ke arah menjadi pelukis karena darah seninya yang tidak bisa dibendung lagi. Dari kecil Affandi sudah suka melukis, tapi pada masa itu menjadi pelukis itu adalah suatu tantangan yang berat, karena memang tidak ada pekerjaan yang bagus untuk pelukis. Tapi Affandi tetap dengan niatnya menjadi seorang pelukis. Affandi ini untuk penghidupannya pernah menjadi apapun juga, pernah menjadi guru kalau sekarang ya guru sekolah dasar begitu. Nah, pas Affandi menjadi guru ini, salah satu muridnya ada yang menarik Affandi dengan wajah cantik agak keindu-induan, yaitu Mariati, yang akhirnya diperistri oleh Affandi. Terus lahirlah putrinya, yaitu yang bernama Kartika Affandi, yang setelah besar akhirnya menjadi pelukis terkenal juga seperti Affandi. Nah, pas Affandi menjalani hidupnya dengan Mariati ini, pas susah-susahnya tuh Affandi pernah menjadi tukang sobek karcis di suatu bioskop, terus pernah membuat gambar poster dengan seng itu tengah lapangan, pernah mengecat pagar tetangganya dengan diupah. Terus akhirnya Affandi ini mengajukan program minimum pada Mariati, istrinya ini, karena kalau begini terus sulit nanti untuk bisa melukis saya. Akhirnya Affandi mengajukan program minimum yang 1 bulan itu separuh untuk mencari penghidupan untuk keluarganya, misalnya tanggal 1 sampai tanggal 15 mencari penghidupan, nah tanggal 16 sampai tanggal 30 ini digunakan Affandi untuk melukis. Mariati menyetujuinya. Lalu Affandi semangat sekali untuk mencari penghidupan itu, apapun dilakukan asal halal oleh Affandi. Nah, suatu saat Affandi melukis terus. Gaya Affandi pertama melukis juga realis seperti itu. Kebanyakan pelukis itu melukis secara real, tapi suatu saat hasrat untuk melukisnya itu menggebu-gebu, tapi alat kok tidak tersedia, kuas di mana dan sebagainya. Lalu Affandi setelah pengen melukis langsung diplotot langsung tubenya itu, tube catnya itu. Lalu Affandi menemukan, bagus. Lalu nyoba lagi, diplotot lagi. Akhirnya Affandi menemukan gaya lukisan yang plototan langsung dari tube itu. Terus Affandi tidak pakai kuas lagi, kalau melukis ya begitu, dia merasakan ada kepuasan tersendiri karena hasrat atau imajinasi yang
dia dapat itu langsung ditumpahkan di media kanvas. Nanti setelah hilang kalau tidak langsung ditumpahkan, mencari alat dan sebagainya. Karena Avandi itu kalau melukis paling membutuhkan 1 atau 1,5 jam sudah selesai. Kalau sudah selesai, sudah puas, Avandi ya sudah. Kadang-kadang mungkin dilihat ada sesuatu yang kurang sempurna, tapi Avandi nggak mau, yang menyempurna nggak mau, yang saya rasakan ya begitu ya begitulah. Mungkin kalau disempurnakan akan baik, tapi kan ekspresinya sudah lain. Begitulah Avandi. Akhirnya orang-orang luar negeri itu menyebutnya aliran ekspresionisme. Nah, suatu saat Avandi ini diundang pemerintah India untuk belajar seni lukis di India, di Santiniketan atau apa juga lupa. Nah, Avandi akhirnya memboyong keluarganya. Sebetulnya dapat beasiswa itu untuk Avandi sendiri, tapi Avandi kan menyayangi keluarga, akhirnya ya biaya yang satu untuk Avandi itu dicukup-cukupkan untuk 3 orang. Avandi akhirnya ke India dengan keluarganya. Dosen-dosen seni di India itu menyuruh Avandi untuk menggelar seperti apa lukisan Avandi. Begitu digelar, betapa terkejutnya para dosen-dosen seni di India ini. Oh, Anda ini pelukis yang sudah jadi nih, tidak usah belajar di sini lagi. Nah, ini biaya beasiswa yang untuk belajar tak kasihkan sekaligus saja sini. Maka oleh Avandi digunakan untuk pameran tunggal keliling India. Setelah itu Avandi bersemangat untuk pameran ke negara-negara lain. Antara lain pengen sekali Avandi itu pameran di Eropa. Tapi Avandi ingat, Eropa itu gudangnya seniman. Apa bisa saya masuk Eropa? Akhirnya Avandi kadang-kadang suka melihat film di bioskop itu. Bagi Avandi dia senang karena dengan duduk di bioskop saja bisa melihat luar negeri, nggak usah kemana-mana. Pas di gedung bioskop itu Avandi melihat Paris. Di depan Menara Eiffel itu ada tukang sapu. Avandi dapat inspirasi. Kalau tukang sapu saja bisa hidup di Perancis, mengapa saya yang lebih dari tukang sapu menurut bakat gambar nggak bisa hidup di sana? Maka Avandi memutuskan untuk pameran di Eropa. Ternyata sambutan di Eropa sangat luar biasa. Maka Avandi suruh pidato di depan para orang-orang hebat Eropa itu. Tapi Avandi orangnya jujur apa adanya. Avandi bilang, bagi saya seni itu tidak lebih dari keluarga. Kalau keluarga pengen mencari, pengen makan, pengen ya saya mencarikan dulu, tinggal lukisnya. Begitu kata Avandi. Kata-kata yang sederhana itu malah menimbulkan kekaguman di luar negeri. Maka Avandi mendapat banyak penghargaan dari luar negeri, dari Eropa. Terus pameran di Inggris, di Amerika Serikat. Jadi Avandi sering sekali pameran tunggal di luar negeri. Nah, tema-tema yang dilukis Avandi itu adalah tema-tema kemanusiaan biasanya. Misalnya tentang suatu saat itu Avandi itu kedatangan seorang pengemis, lalu diperhatikan oleh Avandi. Lalu lahirlah karya. Karyanya itu 3 lukisan yang disambung, dijejer. Pertama, dia datang, dia menunggu, dia pergi, gitu. Terus lukisan-lukisan yang lain antara lain gambar anjing kurap, terus ada lagi adu jago. Avandi itu kadang-kadang memberi contoh, itu bukan menasihati tapi memberi contoh yang real. Contohnya kadang-kadang kelihatan tidak baik, tapi untuk contoh loh begini, bahwa adu jago itu nggak baik. Karena melihat
ada darah, ada kasihan ayam mati cuma untuk kepuasan manusia. Jadi Avandi terkenal dalam humanismenya, maka dapat penghargaan Dr. Honoris Causa dari pemerintahan Singapura dalam bidang kemanusiaan. Lah, Avandi ini kalau melukis ke luar-luar kota atau luar negeri itu selalu mengajak sopirnya yang bernama Pak John. Kenapa kemana pergi, sopirnya diajak. Nah, sopirnya sudah hafal sekali dengan selera Avandi. Jadi sopirnya itu suruh menyiapkan peralatan untuk melukisnya, kanvas dan sebagainya, catnya juga sediakan. Avandi mau melukis, lalu Avandi tinggal ambil, pelotot langsung. Avandi sambil teriak, biru, blue. Pak John menyediakan oker dan sebagainya. Lalu lahirlah karya. Karena Avandi itu kalau melukis tuh sambil mengeluarkan suara atau melenguh atau apa, atau kalau sudah puas ya sudah, lalu dia istirahat, megang cangklongnya itu, pipanya itu sambil mengamati, menikmati lukisannya. Itu Avandi. Lalu ada wartawan bertanya, nah, untuk menyelesaikan satu lukisan itu Pak Avandi butuh berapa waktu? Lalu Avandi bilang, wah sulit untuk menjawabnya, sebab saya itu harus mengenali objeknya dulu. Kalau belum kenal ya nggak mau melukis. Nah, mengenali objeknya itu bisa 1 minggu, kenal bisa melukis, atau bisa 1 bulan, atau 1 tahun belum kenal ya saya mengenali dulu objeknya, saya amati dulu. Kalau sudah, nah tinggal melukisnya itu mungkin cepat, mungkin 1 jam atau 2 jam selesai. Tapi untuk pengenalan objeknya itu yang lama bagi Avandi. Dan Avandi tidak pernah mau melukis itu ngarang, jadi harus di depan objeknya. Nah, di sini Avandi itu mengatakan bahwa Avandi itu untuk belajar itu lewat melihat, karena Avandi itu tidak suka membaca. Saya itu gampang sekali lupa kalau membaca. Misalnya membaca itu satu baris itu selesai, lalu baris berikutnya yang tadi dibaca dah lupa. Maka Avandi tidak suka membaca, sukanya melihat. Maka Avandi itu suka sekali melihat film di gedung bioskop. Dengan begitu dia bisa belajar dengan melihat itu. Tapi Avandi bilang gini, Avandi bilang bahwa tapi sayang, pas nonton bioskop, sebelum melihat bioskop tuh orang-orang melihat saya dulu. Padahal Avandi duduk di luar itu, orang-orang melihat Avandi. Terus gedung bioskop pun Avandi tidak minta yang mahal-mahal. Zaman dulu di THR, yang lain mahal-mahal, THR itu murah. Dan Avandi sendiri kadang-kadang tidak pakai mobil, kadang-kadang naik becak ke gedung bioskopnya itu. Jadi Avandi itu orangnya sangat sederhana. Bisa dilihat juga dari pola makan Avandi. Avandi itu sukanya tempe disundui ruji itu dibakar. Paling suka Avandi begitu. Pernah ada yang menanya, berarti daging ayam nggak suka Pak Avandi? Ya mau juga. Jadi mau ini ada tempe, ada daging ayam atau apa, yang saya total ya tempe dulu, kata Avandi. Juga perabotan Avandi itu sangat sederhana, tidak seperti pelukis-pelukis kelas tinggi yang lain. Mereka kadang-kadang pelukis-pelukis yang terkenal lain itu perabot rumah tangganya itu mengambil dari luar negeri, dari Kashmir atau dari mana. Nah, Avandi itu mengambil perabot rumah tangganya itu dari alam sekitarnya, misalnya lincah ya dari produksi desa mana gitu untuk perabot-perabot Avandi. Tapi ada juga perabot Avandi yang mahal sekali, yaitu karya Cokot, seniman dari Bali. Tiangnya itu diukur oleh Cokot itu ya mahal banget itu. Bahkan kadang untuk merawat tiangnya itu ada
suntik anti rayap yang harganya mahal ratusan juta juga untuk merawat karya cokot ini biar tidak rapuh. Kesederhanaan Avandi yang lain itu, kalau tokoh-tokoh yang lain itu suka tokoh-tokoh dalam pewayangan yang gagah, yang ganteng, Avandi itu malah tokoh yang jelek dan cacat dan sebagainya, malah Avandi menyukainya. Seperti kalau Basuki Abdullah itu tokoh kesayangannya kan Raden Gatot-Kaca, Bung Karno juga begitu. Nah, Avandi ini malah suka tokoh pewayangan yang bernama Sukrosono. Sukrosono itu adalah raksasa tapi kerdil, ya, bentuknya seperti pelukis Avandi itu, dahinya itu lebar, terus perutnya buncit. Nah itu kalau ngomong juga cedal atau pelo gitu. Tapi dia itu sakti luar biasa, karena Sukrosono ini mampu memindahkan Taman Sriwedari. Jadi sakti. Nah, Avandi pengen meniru Sukrosono ini. Dengan tangannya Avandi juga sakti. Seperti kita lihat sekarang, satu pelototan lukisan Avandi itu, satu lukisan itu sudah miliatan, seperti Sukrosono yang sakti ini. Karena pada waktu itu Sumantri, kakaknya Sukrasana ini pengen mengikuti lomba memindahkan Taman Sriwedari yang hadiahnya adalah seorang gadis cantik. Nah, Sumantri nggak mampu, akhirnya dibantu oleh Sukrosono yang memindahkan, tapi hadiahnya dikasihkan kepada kakaknya Sumantri itu. Avandi ini semangatnya luar biasa untuk melukis. Jadi hampir 2000 lukisan dihasilkan oleh Avandi. Jadi Avandi sangat produktif sekali dan tenaganya sangat luar biasa, sampai-sampai di akhir hayatnya itu tidak mampu untuk melotot pun dibantu oleh anaknya suruh megang catnya, Avandi yang ngabani melotot karena tidak mampu lagi. Jadi sangat produktif, dan tenaga Avandi untuk yang lain pun sangat luar biasa, masuk dalam hal melukisnya itu. Akhirnya Mariyati menyarankan pada Avandi untuk mencari istri satu lagi. Avandi beliau nggak mau, tapi dipaksa-paksa sama Mariyati. Akhirnya, ya terserah kamu lah, carikan, kamu yang mencari yang jelek saja, lebih jelek dari kamu, nggak usah pakai sandal, carikan orang desa. Akhirnya didapatlah orang bernama Rubium, lalu diperistri oleh Avandi, sehingga lahirlah anak-anaknya, antara lain Juki Avandi yang saya kenal, dan ada beberapa lagi. Kesederhanaan dari Avandi yang lain, kalau pesta itu Avandi yang diundang tukang-tukang becak yang mangkal di depan museumnya itu, di bawah randu itu. Mereka diundang untuk makan. Jadi tidak seperti orang-orang kebanyakan yang bangga kalau mengundang orang-orang kaya. Avandi justru yang diundang adalah teman-temannya di depan museumnya itu. Dan Avandi itu bilang, kalau saya menghargai manusia ini, yang saya hargai manusianya. Jadi ya maaf saja, saya menghadap pembesar dengan menghadap orang biasa ya seperti ini, saya pakai pakaian seperti ini, karena yang saya hargai itu adalah manusianya, bukan jabatannya. Avandi itu menyukai mobil sport, jadi kemanapun mau ngelukis itu dia naik mobil sportnya itu dengan disopiri oleh Pak John. Nah, suatu saat Avandi itu membersihkan atau ngelapi mobilnya itu, lalu dia nyebrang jalan, terus duduk sambil merokok itu. Orang-orang yang lewat ngasih duit recehan kepada Avandi. Avandi ternyata heran loh, mereka ngasih uang recehan padanya. Tapi akhirnya Avandi tertawa terkekeh-kekeh. Oh iya, saya terlalu sederhana. Avandi bahkan pernah diusir di suatu showroom, mau beli mobil itu diusir sama penjaganya.
Tapi nggak tahu kalau Avandi membawa uang banyak, akhirnya penjaganya minta maaf. Ternyata Avandi mau membeli mobil. Istri dari Avandi itu juga membuat karya seni dengan teknik sulam, menggambar dengan teknik sulam, itu Mariyati. Dia juga mempunyai jiwa seni. Terus yang putrinya yaitu Kartika Avandi ini mengikuti jejak ayahnya. Jejak Avandi menjadi pelukis dengan teknik pelototan juga. Tapi karena wanita mungkin ya pelototannya tidak segarang Avandi dengan teknik pelontar, gores-goresan yang panjang dan sebagainya. Dan Kartika sendiri juga bilang, walaupun saya menjadi pelukis, saya tidak ingin mengekor papi saya, tidak ingin mengekor Avandi, saya ingin mencari jati diri saya sendiri, kata Kartika Avandi. Avandi juga ikut andil dalam peran kemerdekaan Indonesia, yaitu dengan jalan mengubarkan semangat juang para pahlawan kita, antara lain membuat poster. Poster itu ada idenya dari Bung Karno, lalu dibuatlah oleh Avandi dengan modelnya yang digambar adalah pelukis Dullah. Tapi Avandi kesulitan untuk membuat kata-katanya. Kata-katanya apa ya? Lalu datanglah Khairil Anwar, datang si puisi itu. Khairil Anwar datang bilang Avandi, Bung, ayo Bung. Lalu ditulislah Bung, ayo Bung untuk kemerdekaan dengan memotong rantai dengan modelnya pelukis Dullah. Avandi ini membuat rumah dan museum untuk lukisan-lukisannya itu dengan atap yang sangat aneh, yaitu berbentuk pelepah daun pisang. Filosofinya pada waktu saudara-saudara Avandi itu sakit, lalu ditutupi pelepah daun pisang itu dan sembuh. Juga di situ ada juga patung sapi menarik pedati yang dipakai untuk kamar di museumnya Avandi itu. Tanggal 23 Mei tahun 1990 Avandi meninggal dunia. Lalu pengen dimakamkan tidak jauh dari lukisannya, maka kemudian dimakamkan di depan Museum Avandi di pinggir kali Gajah Wong, Yogyakarta. Pada waktu saya masih kuliah di seni rupa di UNY, saya dapat tugas dari dosen untuk wawancara seniman. Maka saya menemui Pak Avandi di galerinya itu di pinggir kali Gajah Wong itu. Saya sempat wawancara, perbincangan sekitar seni. Seni itu ya seperti dikatakan itu, kalau sudah bisa ya seperti orang naik sepeda, tidak usah terlalu banyak mikir untuk belok ke kanan ke kiri, seperti itulah kata Avandi. Demikian sekelumit kisah tentang Avandi. Jangan lupa subscribe channel saya, like dan komen. Nanti komennya akan saya balas. Kalau tidak bisa menjadi yang terbaik, jadilah yang beda.